Halo, selamat datang di Yuzon Tech dan kali ini gue lagi ada di Gias 2025. Jadi ini adalah event terbesar otomotifnya di Indonesia. Lihat nih, gue lagi di depan. Tapi kali ini gue bakal ngetes dua HP yang anyar nih. Ada Oppo Reno 14 Pro dan Huawei Nova 13 Pro. Gue pengen ngetes kameranya, gimana kerennya, gimana canggihnya. So, lu ikutin terus di Yuzon Tech ini. Let's go! Di kesempatan kali ini gue mau nyobain kamera dari dua smartphone yang belum lama ini dirilis nih. Ada Huawei Nova 13 Pro dan Oppo Reno 14 Pro. Dan untuk spesifikasinya, Huawei Nova 13 Pro dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel dan didukung dengan OIS. Sementara kamera ultrawide-nya 8 megapiksel dan telefoto 12 megapiksel. Kamera depannya yang spesial nih. Kenapa spesial? Karena di depan ada dua kamera. Yang pertama ada ultrawide 60 megapiksel dan autofocus juga. Dan satu lagi kameranya portrait close up sebesar 8 megapiksel. Untuk Oppo Reno 14 Pro, semua kameranya udah dibekali 50 megapiksel. Kamera utamanya dan telefotonya sudah didukung OIS. Untuk ultrawide dan kamera depan sudah didukung autofocus juga. Untuk videonya, keduanya juga sudah support maksimal di resolusi 4K. Di Oppo Reno 14 Pro sudah support 60 fps di perekaman 4K. Sedangkan Huawei Nova 13 Pro di 30 fps di perekaman 4K. Di video ini, kita merekam videonya menggunakan HP ini juga, jadi secara bergantian ya. Jadi kalian bisa tahu nih kualitas masing-masing. Dan langsung aja kita tes kameranya. Let's go! Langsung percobaan pertama gue ke bootnya BYD nih. Gue mau motret mobil terbarunya BYD Atto 1. Dan kali ini gue mau ambil beberapa angle ya. Gue menggunakan kamera utama, jadi seperti ini. Di foto pertama, gue ambil tampak depan dari BYD Atto 1. Jadi bisa dilihat hasil foto keduanya lumayan agak berbeda nih. Dari color tone-nya dan kecerahannya. Di Oppo Reno 14 Pro terlihat pada bagian kap mobil, cahaya bisa direduksi dengan baik nih. Jadi warna mobil terlihat lebih natural dan detailnya juga asik. Sedangkan Huawei Nova 13 Pro tampak lebih terang atau over brightness. Apalagi terlihat di atap yang berwarna putih. Jadi untuk detail dan warna oke banget. Terkesan foto ini langsung jadi tanpa harus diedit. Nah, di skema lainnya gue foto bagian lampu belakang. Di Oppo Reno 14 Pro unggul pada pewarnaan warna merah di lampu. Terlihat lebih natural, sedangkan warna merah pada Huawei Nova 13 Pro terlihat lebih pucat. Jadi under saturasi nih. Dan mungkin pantulan sinar dari atas membias di lampu sehingga tidak terlihat sama sekali. Di foto berikutnya, gua tes kamera ultrawide-nya di boot Daihatsu nih. Huawei Nova 13 Pro menghasilkan foto cenderung lebih gelap, tapi kontrasnya pas. Untuk saturasi warnanya di sini terlihat lebih bagus. Warna merah di running text juga tidak berubah. Dan untuk distorsinya, di sudut foto semua masih cukup aman. Di Oppo Reno 14 Pro justru warna merahnya mudar, tapi kecerahan fotonya lebih pas nih. Di skema berikutnya, gue foto interior mobil yang cahayanya cenderung lebih gelap nih. Dan ini adalah foto interior Suzuki Front. Dan kali ini Huawei unggul soal detail dan warna. Dari segi pencahayaan masih tetap bagus, jadi nggak perlu diedit lagi nih. Nah, kalau Oppo Reno 14 Pro terlihat lebih natural. Justru cahaya di atas dashboard lebih terang dan warna kursinya kurang saturasi nih. Dan perlu diedit lagi nih supaya dapat warna yang lebih bagus. Nah, sekarang kita tes kamera telenya. Oppo Reno 14 Pro bisa sampai 7 kali perbesaran. Sedangkan Huawei hanya sampai 5 kali perbesaran. Jadi menurut gue di tes ini Oppo Reno 14 Pro unggul jauh dengan detail yang pas, warna putihnya yang lebih natural dan kecerahan yang sangat pas. Sedangkan Huawei cenderung lebih gelap dan warna putihnya nggak keluar. Foto terlihat lebih soft. Nah, di foto selanjutnya ada foto mesin dari Suzuki Front
dengan 3 kali perbesaran. Kedua foto ini menunjukkan warna yang berbeda. Oppo Reno 14 Pro lebih agak kekuning-kuningan, tapi detailnya masih tetap terjaga. Sedangkan Huawei Nova 13 Pro cenderung lebih kalem nih warnanya. Dan warna hitamnya beneran hitam dan tidak merubah warna secara signifikan. Detailnya juga masih tetap terjaga dengan baik juga nih. Nah, sekarang kita tes kamera depannya nih. Gua coba selfie dengan dua HP ini. Hasilnya cukup baik. Di Oppo Reno 14 Pro terlihat lebih cerah dan detailnya juga terjaga dengan baik. Paduan warna yang terkombinasi dengan bagus. Sedangkan Huawei Nova 13 Pro terlihat kontrasnya lebih tinggi dan warna kulit terlihat lebih natural. Dan selanjutnya kita sekarang tes night fotografinya nih. Dan Oppo Reno 14 Pro memang punya keunggulan di sini nih. Hasilnya memang bagus, detail warnanya oke, kecerahannya juga masih terjaga, noise-nya juga minim dan keseluruhan foto terlihat lebih menyatu. Dan di Huawei Nova 13 Pro terlihat kontrasnya lebih tinggi nih. Jadi warna hitamnya lagi-lagi di foto ini lebih kontras dan lebih bagus. Dan detailnya dihasilkannya dengan bagus juga nih. Nah, perbedaan di kedua foto ini terlihat jelas nih di warna pelang gias di sebelah kiri. Jadi warna birunya terlihat lebih pas nih di Huawei Nova 13 Pro ketimbang di Oppo Reno 14 Pro yang terlihat lebih ke warna ungu. Dan untuk tes terakhirnya, sekarang kita beralih ke videonya nih. Jadi kalian bisa lihat nih, sebagian besar hasil dari liputan ini diambil oleh kedua smartphone ini. Bisa dibilang Oppo Reno 14 Pro dan Huawei mempunyai kualitas yang mirip-mirip nih. Nah, tapi Oppo Reno 14 Pro lebih bagus untuk urusan low light. OIS-nya juga sama-sama berfungsi dengan baik, warnanya juga oke. Cuman kekurangannya di Huawei Nova 13 Pro, hasil ketika di zoom dan suasana malam masih kurang memuaskan nih. Dan berikut hasil-hasil foto lainnya di Gias 2025. Check this out. Nah, segitu aja gua tes kamera di Gias 2025. Jadi gua bawa Huawei Nova 13 Pro dan Oppo Reno 14 Pro. Keduanya punya karakteristik masing-masing. Jadi kalian bisa membedakan mana yang Huawei, mana yang Oppo Reno. Jadi itu pilihan kalian. Gue cuman tes doang dan tadi lumayan seru karena banyak mobil-mobil yang baru di Gias ini. So, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua Rangga, pamit. Bye! Yeah.